dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia yang menyaksikan acara Bincang Dharma ini melalui live streaming yang disiarkan secara langsung di FB Group FB Hindu Nusantara. Kiranya apa yang kami sajikan dari media 7 Satsanga WPA ini bisa memberikan pencerahan kepada kita semua. Pada malam hari ini, topik Bincang Dharma yang akan kita angkat adalah perjalanan spiritual menjadi pandita bersama WPA, di mana pada malam hari ini yang akan memaparkan dan memberikan pencerahan kepada kita ada 4 narasumber. Yang pertama, Ida Pandita Agni Surya Kumari Ananda Dewi dari Kalimantan. Swastiastu, Ida Pandita. Nggih, suksema, matur suksema, sudah nyarengin berkenan untuk meluangkan waktunya di acara Bincang Dharma ini, karena kita ini banyak pemirsa di luar sana yang ingin mengetahui, yang penasaran betul apa itu Wedaposanam Ashram dan juga perjalanan dari para panditanya. Terutama kita akan nanti mengupas semua sampai ke hal-hal yang paling paling kita ingin tahu, yaitu tentang diksa dan sebagainya ya. Nanti kita akan tanya bersama. Tetapi dalam kesempatan pertama ini Tian ingin ke Ida Pandita Empu Agni Surya Kumari Nanda Dewi dulu. Barangkali itu yang ingin pertama Tiang bertanya, karena memang beliau ini Ida Pandita Kumari ya, kita singkat saja Ida Pandita Kumari ini beliau adalah dari Sudiwadani, dari yang tadinya bukan Hindu, dari yang dulunya itu memegang kepercayaan Kaharingan, begitu Ida Pandita? Siap. Nggih, ini sungguh menggugah buat kami ini semua, ingin tahu sampai seorang Sudiwadani sampai bisa menjadi pandita, luar biasa. Sedangkan Tiang sendiri belum memilih itu ya, luar biasa. Nah, ini barangkali bisa diceritakan pada kita semua, pemirsa semua yang ada di Nusantara ini, mengapa Bunda Ratu Ida Pandita Istri Kumari ini memilih untuk mengambil Hindu menjadi jalan spiritual dalam kehidupan Ida Pandita. Barangkali itu bisa diceritakan dulu, kenapa kok tidak memilih yang lainnya, tetapi tertarik kepada Hindu. Itu kan menarik sekali buat kita. Barangkali bisa diceritakan, Ida Pandita Istri, silakan. Om Swastiastu, Om Awjarang Astu, Nama Sidang, Om Sidilastu, Tasastu, yang kami sucikan para sulinggi, Ratu Ngabe, Juru Mangku, orang-orang suci, para rohaniawan di seluruh Nusantara, yang kami hormati para penjabat lembaga tertinggi agama Hindu, baik dari pusat, provinsi, kabupaten, dan sampai terbawah yaitu di desa. Kami mengucapkan puja asungkara atas izin para leluhur, para dewata, Ida Sang Hyang Widiwasa, Nining Bahatara, Tuhan yang Maha Agung dan Maha Mulia. Kami diberikan kesempatan untuk menyampaikan mengapa kami memilih Hindu. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Moderator yang cantik dan lembut dan selalu menggugah hati semua orang yang ingin mengikuti Zoom meeting ini. Ibu memang luar biasa dan patut dicontoh, diteladani oleh ibu-ibu yang lain. Kami akan memulainya dengan
mengucapkan salam dari umat Dayak. Tabi-tabi, minta manang, minta baik, minta kurung, minta kandang, minta selamat. Tuduh manang pada manang, tuduh baik pada baik, sakurungan, sekandangan. Om Swastiastu. Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia di seluruh Nusantara, yang sangat kami cintai dan berhati mulia. Baiklah, pertanyaan Ibu sangat menarik dan membuka pikiran kami, cakrawala kami. Kami tadi tidak terpikir kalau pertanyaan Bunda sampai di sana. Jadi kami memilih Hindu. Dulunya memang kami terlahir dari anak Dayak Meratus, anak dari Bapak almarhum Suryansa. Saya diberi nama Mariana oleh orang tua saya, yang artinya Maria itu adalah suci, anak ada anak yang suci. Rencananya beliau demikian. Karena nama itu sangat berarti kata orang tua saya. Dahulunya kami melalui kehidupan dari leluhur Datun ini sampai kepada kami sendiri, kami menjalankan ajaran kepercayaan Kaharingan. Tapi kami tidak mengatakan itu adalah kepercayaan, tetapi agama. Dulunya kami dari Kaharingan, karena kami mau sekolah, kami harus memilih jalan. Akhirnya kami menyeberang ke kampung sebelah. Perjalanan panjang, kami sampai berkeluarga, sampai punya cucu. Dan akhirnya kami kembali ke rumah yang besar, rumah yang indah, rumah yang menyenangkan, yaitu adalah Hindu. Bapak kamilah yang pertama menggabungkan Kaharingan dan integrasi ke Hindu. Kenapa beliau berpikir untuk mengintegrasikan Kaharingan ke Hindu? Tentu ini tidaklah mudah. Perjalanan panjang dan juga dibantu oleh orang-orang hebat di belakangnya. Ada Bapak Gede Rudia, kebetulan Ratu Ngabe Began Yogananda juga lagi tugas menjadi anggota polisi di Polda Kalsel, Bapak Made Supana dan yang lainnya. Beliaulah bergerak, bergerilya ke lapangan dan melihat kalau tidak melangkah mengambil sikap untuk bergabung ke Hindu, rumah yang besar, umat Kaharingan akan habis, akan tinggal cerita. Jadi sesungguhnya yang berjuang ini bukan saya Bunda, Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia di seluruh Nusantara, yang berjuang untuk membangkitkan Hindu umat Dayak di seluruh Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya Dayak Meratus adalah Bapak kami almarhum Suryansa. Dan setelah tahun 87 resmilah Kaharingan bergabung ke Hindu atau berintegrasi, menyatukan diri. Kenapa Bapak kami memilih menyatukan ke Hindu? Karena ada suatu hal yang banyak sekali nilai kesamaannya antara Kaharingan dan Hindu. Karena ini waktu singkat, kalau memang mau lebih luas nanti bincang-bincang dengan kami secara pribadi. Setelah Bapak kami ke Pura di daerah Tanah Bumbu, melihat di sana ada yang namanya Daksina. Bapak kami bertanya, apa itu jeruangku? Kata beliau, itu namanya Daksina. Pak Dayak katanya, Daksina itu apa? Coba aku lihat isinya. Oh, ini sama dengan kami. Ini kalau menurut ajaran kami, agama kami Kaharingan, ini adalah penduduk. Dan ini contohnya. Ini yang dikatakan Daksina dulu. Ada kelapa, ada gula, ada telur, ada beras, dan ada sasarinya. Nah, disitulah Bapak kami melihat, wah kalau begitu, Kaharingan dan Hindu adalah sama. Kemudian pada saat beriatnya, menyalakan dupa. Loh, kata Bapak kami, di dalam upacara beriatnya umat Dayak juga ada menyalakan perapenan, atau orang menapui dupa bahasa Dayak. Kami dalam upacara aruh beriatnya 1 malam penuh, itu api tidak pernah padam, selalu dikasih dupa. Kalau sampai padam, pertanda itu buruk bagi kehidupan keluarga yang melaksanakan upacara. Berarti kesamaan kita banyak. Ada di dalam sesajen atau banter, ada dedaunan, ada bunga, ada buah. Semua di situ tergambar, hanya cara menampilkan yang berbeda, tetapi
isi daripada sesajen sama. Nah, di situ dari orang tua kami dulu menggabungkan ke Hindu. Kemudian kami lagi sudah keluar beberapa tahun. 33 tahun kami melanglang buana. Tepatnya 2012 kami kembali ke rumah yang besar, rumah yang indah, rumah yang menyenangkan, rumah yang luar biasa. Tentu tidaklah mudah untuk bisa kembali ke rumah yang besar. Betul kata Ibu Wayan tadi, kami yang sudah Hindu aja untuk sampai menjadi seperti Bunda Kumari sulit, apalagi Bunda Kumari orang yang baru kemarin sore yang tidak tahu apa-apa kenapa sampai jadi pandita dan sebagainya. Perjalanan kami di dalam kehidupan sehari-hari berkeluarga, kami menghadapi tantangan yang luar biasa. Bukan masalah ekonomi. Kalau ekonomi kita tidak masalah, jabatan juga tidak masalah. Tetapi problem kehidupan yang sangat tidak masuk akal. Dihadapkan dengan problem yang mungkin kalau bukan ciptaan Tuhan kita sudah hancur dan berjalan tidak punya pakaian lagi di jalan. Betapa berat goncangan keluarga kami. Bukanlah setahun 2 tahun tapi 6 tahun lebih. Hampir 10 tahun kami menghadapi goncangan. Sehari kita tersenyum, 1 minggu kita berderai air mata. Dan akhirnya kami mencari kenapa itu terjadi. Saya pada suatu malam duduk hening di tengah malam. Saya sembahyang, saya membaca kitab suci yang agama yang dulu bersama suami. Atas izin leluhur, setelah berdoa, sembahyang, kami taruh di sebelah kiri kitab suci. Suami saya di sebelah kanan berbaring dan saya bertanya kepada leluhur di tengah malam buta, tepatnya jam 1 malam. Dan terdengar ada suara, saya disuruh kembali pulang kampung. Kamu di luar kami, kamu harus pulang. Kamu salah jalan. Saya bilang, saya kembali kemana? Ke rumah yang besar. Apa itu? Hindu. Nah, sejak saat itu, saya menyatakan diri saya menjadi seorang Hindu. Tentu atas izin suami saya. Saya berkata malam itu juga, Pak, bagaimana saya katanya harus kembali. Kalau kita kembali, anak saya, anak kita akan menjadi baik. Tetapi kata beliau, pelan, tidak seperti membalik telapak tangan. Semua akan menjadi baik. Dan tidak ada lagi penderitaan yang begitu berat. Saya bilang, saya siap. Kalau memang itu demi kelangsungan hidup keluarga saya. Suami saya bilang, boleh kembali ke rumah yang besar. Boleh ke Hindu tapi sendiri. Jangan bawa keluarga. Saya bilang siap. Setelah perjalanan beberapa hari saya melakukan itu, ujian besar datang lagi. Saya tetap tidak berubah pikiran, saya tetap. Bahkan saya tidak diakui orang tua oleh anak saya. Bahkan saya juga harus menghadapi goncangan yang luar biasa dan tidak bisa dikatakan di medsos, hanya Tuhan yang tahu. Yang saya katakan seperti kita melewati lautan api. Tapi saya yakin dan percaya kekuatan dasar para leluhur, para Datu Nini, para Dewata dan Nining Bahatara, Ida Sang Hyang Widi-Wasa. Saya yakin saya mampu. Nah, sejak saat itu saya melakukan studi bedana ke Purabasakeh. Yang petunjuknya saya dipanggil oleh leluhur untuk di Purabasakeh studi bedana sendiri selama 2 tahun. Sejak saya studi bedana di Purabasakeh, itu tepatnya Agustus 2012. Kemudian 2013 Januari saya mulai melakukan pelayanan umat. Kenapa demikian? Saya melihat betapa mirisnya umat Dayak tak punya agama, bahkan mau dimasukkan oleh orang lain ke tempat mereka. Saya tidak mau menyebutkan agama apa yang mau membawa mereka, satu kampung bahkan. Akhirnya saya berjuang, belajar dan membaca. Saya melayani umat, saya tidak mengerti, tidak tahu juru mangku, tidak tahu pendeta. Karena saya di daerah pedalaman, saya masuk hutan,
masuk kampung, luar kampung, saya belajar. Setelah saya membaca di rumah, saya sampaikan ke lapangan, saya datangi rumah ke rumah, saya datangi anak-anak walaupun saya harus ditolak, diusir, dicegat di jalan dan sebagainya. Saya tidak peduli. Saya yakin percaya, saya bilang semua akan berjalan dengan baik. Bapak saya saja mau dibunuh, buktinya beliau tetap bisa mewujudkan untuk menggabungkan ke Hindu. Apalah saya artinya, hanya seperti ini masa saya menyerah. Nah, sejak 2013-2014 saya kumpulkan pemuda, saya bentuk pemuda Hindu Balangan, dan saya gebrak mereka untuk bangkit. Saya belajar dan terus belajar. Kemudian dari situ anak-anak mulai memperdalam agama. Yang mau sekolah, ayo saya bina. Kami tampung di rumah Asungkara sampai saat ini. Untuk menyikapi itu kami sudah membentuk Yayasan Bunda Kumari Balangan dan Pasraman, sehingga anak-anak yang belum bisa sekolah ke kota karena terbatas biaya, tidak bisa bayar kos dan sebagainya, orang tuanya takut membiarkan anaknya juga, akhirnya kami tampung di rumah dan kami sekolahkan di SMA, misal TA di kabupaten, dan juga dikirim kuliah ke Bali. Kami serahkan, kami titip kepada Ratu Nabe Begawan Yogananda, kepada Bapak Gade Rudia, dan juga Pak Rektor selalu membackup. Nah, kami ringkas cerita. Kami dari lapangan tentulah tidak mudah. Banyak sekali tantangan-rintangan yang kami hadapi. Ternyata perjalanan kami pelayanan umat 2013-2014, ternyata saya bertemu dengan Bapak Made Supana. Dikatakan beliau itu ada Ratu Prandes Subali Gianyar, orang hebat, Presiden Hindu Dunia, ada di Kalsel. Di mana Pak? Di hotel. Saya kejar beliau, saya cari, saya tidak tahu siapa beliau. Akhirnya saya cari, saya suruh beliau pulang ke Bali. Setelah pulang ke Bali, beliau datang langsung ke tempat kami, ke Pandita Kumari, kata beliau. Akhirnya beliau sama-sama kami ke lapangan. Datang kedua lagi bersama Ratu Nabi Begawan Yogananda, sama Acarya Prema, sama Jermangku Krishna, sama siapa lagi saya lupa. Ke lapangan beliau, dan akhirnya melihat perjuangan saya di lapangan melayani umat, terus beliau bilang, kamu harus ke Bali. Saya bilang, ada apa Ratu? Ini ada upacara nanti bulan September 2015, kamu harus ke Bali, Nana harus ke Bali. Apa yang saya bawa Ratu? Nana berangkat saja suami istri ke Bali. Saya tidak mengerti, saya tidak minta dijadikan pandita. Tetapi Ratu Nabe, Ratu Prandes Subali, Ratu Nabe Begawan Yogananda melihat perjuangan kami di lapangan bukanlah main-main, medan berat, turun naik gunung, keluar masuk hutan, dan kita tidaklah mudah untuk sampai ke sana. Nah, akhirnya 30 September 2015 kita dilaksanakan upacara Dwi Jati. Kami tidak mengerti apa itu Dwi Jati, hanya kami dijelaskan, oh, disucikan. Semua umat Hindu seharusnya melaksanakan penyucian. Bukan hanya untuk diri orang lain, tetapi diri kita sendiri disucikan. Jiwa raga kita betul-betul kita menjadi orang yang bersih. Nah, kenapa demikian? Puja Astungkara, kami kembali lagi 2014, yang tidak pernah kami pikirkan, kami duga. Waktu kami di Jakarta ditelepon suami kami menangis, kami bingung. Habis mengantar kami ke bandara, kami sampai di hotel, dia di telepon menangis, saya bingung, ada apa kecelakaan dan sebagainya. Ternyata dia tidak. Dia minta saya pulang dan dia minta diupacarai seperti saya. Katanya, "Mah, saya mau ikut Mama. Mama cepat pulang." Saya kaget, luar biasa kaget. Saya bilang, tidak usah Pak, yang penting saya diizinkan, sudah luar biasa. Tapi dalam waktu 3 hari saya diminta pulang, saya pulang. Ternyata dia tetap minta dilaksanakan Sudi Wedana. Akhirnya 2014 kami bisa bersama anak kami dan suami kami mengikuti Sudi Wedana di Pura Banjarbaru beliau. Kalau saya ada di Pura Basake, suami dan anak saya laki-laki di Pura Banjarbaru. Dihadapkan hal demikian, semua kemujizatan terjadi. Itulah indahnya Hindu sesungguhnya. Karena Hindu itu luar biasa.
Hindu adalah agama pertama di dunia. Rumah yang besar. Kenapa dikatakan rumah yang besar? Karena baindung di bumi, bebapang di langit. Dan Hindu itu adalah dalam bahasa Sanskerta. Hin, kebencian. Du, menjauhi. Artinya orang beragama Hindu itu adalah menjauhi kebencian. Artinya di dalam dharma, di dalam ajaran, cinta kasihlah yang kita utamakan di dalam Hindu. Itulah hebatnya Hindu. Hindu tidak mengenal siapa dia, suku apa dia, kulit apapun dia. Hindu luar biasa. Hindu universal, selalu menghargai adat tradisi, tidak membeda-bedakan apakah dia dari Dayak, dari Batak, dari Manado, dari Jawa, dari Bali. Hindu adalah satu kesatuan, agama yang penuh cinta kasih, agama damai yang selalu mengutamakan kepentingan orang lain daripada dirinya sendiri. Sejak saya di Dwi Jati, saya menyatakan sikap diri saya tidak mengomentari orang lain. Sejak saya menjadi pandita, saya menulis di dalam diri saya, di jidat saya, di kepala saya masukkan bahwa Mariana sekarang berganti namanya jadi Pandita Kumari Ananda Devi, Agni Surya Kumari Ananda Devi. Kamu mulai hari ini, kamu adalah menjadi pelayan Tuhan, menjadi sarana Tuhan untuk menyampaikan sabdanya kepada semua orang, menyampaikan kebenaran kepada semua orang, membawa ajaran cinta kasih kepada semua orang. Jadi bukanlah kita Dwi Jati untuk dihormati atau ditinggikan, justru kita menjadi sulinggi, menjadi orang suci. Kita tahu ajaran dharma, kita tahu ajaran cinta kasih, kita memberikan contoh teladan, kita memberikan gambaran kehidupan sesungguhnya. Karena tujuan beragama adalah untuk mencapai kebebasan yang abadi, yaitu muksatam jagat dita yang caitida. Dan Hindu itu mengajarkan bahwa memuja hanya satu Tuhan, Eka Ewam Adityam Brahma. Hanya satu Tuhan, tidak ada yang kedua. Para dewa itu manifestasi Tuhan. Jadi para dewa, para resi menyebut nama Tuhan dengan bermacam-macam nama. Namun satu Tuhan itu sendiri. Para dewata ada 33 para dewa. Dewa Surya, dewa para dewa. Dewa Surya memberikan cahaya sinar suci yang menerobos kebodohan, menerangi kegelapan malam. Dari situlah kan, dari keharingan itu yang berarti memuja Dewa Sang Hyang Hari, Dewa Wisnu, Sang Pemberi Cahaya, Brahma, Wisnu, Siwa. Keharingan dan Hindu adalah sama, satu kesatuan yang utuh, di mana keharingan adalah rumah. Dan Hindu itu sendiri adalah rumah yang sudah resmi bersertifikat, yang tidak bisa diganggu-gugat oleh orang lain. Maka oleh sebab itu, mari kita umat Hindu di seluruh Nusantara, kita bergerak, kita berjuang, kita selamatkan Hindu kita. Kita selamatkan rumah yang besar dan indah ini. Kita jaga, kita pelihara, kita bersihkan jiwa raga kita semua. Kita berjuang, bergerak bersama-sama untuk membangkitkan Hindu agar bangkit berjaya di Nusantara. Bagaimana menyenangkan rumah yang besar ini, mari kita jaga, kita laksanakan Trihita Karana. Kita jaga lingkungan kita, alam kita, lestarikan semua itu. Kita lakukan hubungan yang baik dengan yang punya alam ini. Tentunya Tuhan yang Maha Kuasa, Ida Sang Hyang Widi Wasa. Kita lakukan hubungan yang baik sesama manusia, sehingga kita terjadi kerukunan, kedamaian, penuh cinta kasih, saling tolong-menolong. Kalau ketiganya sudah kita lakukan dengan baik, maka hidup kita akan nyaman tinggal di dalamnya. Itulah yang makanya kita, Hindu itu indah, rumah yang besar dan nyaman, menyenangkan. Seperti rumah kita sendiri, kalau rumah itu bersih, kita rawat dengan baik, tamannya kita atur, lingkungannya baik, bersih, kita di dalamnya rukun, saling peduli, saling menolong, saling menyayangi, tentu tinggal di dalamnya akan nyaman, senang, dan bahagia. Tidak ada yang saling menyakiti, tidak ada yang saling menyalahkan. Tapi mari kita bergandeng tangan, kita
kita satukan kekuatan, pertahankan Hindu jaya di Nusantara. Itulah Bunda sesungguhnya Hindu. Demikian dulu yang dapat kami sampaikan. Om Santi Santi Santi. Santi. Luar biasa Ide Pandit Istri Kumari. Luar biasa, sangat menginspirasi kita semua. Ini sangat perlu dicermati oleh kita semua sebagai umat Hindu. Terutama di luar sana itu banyak generasi muda yang barangkali kita menghadapi ada berbagai macam berbagai macam cobaan, tantangan, rintangan, sehingga banyak yang beralih kepada keyakinan lain. Ternyata kalau kita mencermati dari apa yang disampaikan Ide Pandita Kumari, menjadi Hindu bila dihayati benar-benar kita akan memperoleh berkah yang luar biasa, kita akan mendapatkan kehidupan yang penuh kebahagiaan. Begitu ya Bunda Pandit Kumari, terima kasih. Hanya ada satu yang menggelitik ini dari Ide Pandita Kumari, itu luar biasa sekali perjuangan pelayanannya sampai ke pelosok-pelosok, dan itu kita sudah semua rata-rata umat Hindu di Nusantara ini sudah tahu gitu ya. Pelayanan Bunda Kumari demikian luar biasa ke daerah-daerah, membina. Kalau kita sekarang ini melihat banyak pemuda dari Kalimantan itu sudah bisa begini, bisa begitu, tapi kita tidak tahu perjuangannya yang demikian dahsyat ya Bunda Kumari ya. Terima kasih banyak atas inspirasi yang sudah diberikan untuk kita semua. Semoga ini menjadi penguat buat kita umat Hindu Nusantara, agar kita bisa mempertahankan, membesarkan, menjayakan Hindu di Nusantara ini. Namun ada satu pertanyaan lagi, Ide Pandit Kumari. Silakan Bunda. Ini, kenapa Ide Pandit Kumari memilih WPA, Weda Pasana Ashram, untuk Diksa Dwi Jatinya? Barangkali bisa diterangkan. Terima kasih. Siap. Matur suksema Bunda, mohon izin bicara yang kedua. Karena WPA merupakan suatu wadah lembaga yang bisa mengayomi kami. Jadi kami menjadi pandita itu dari rincit awal kami dikatakan tidak ada izin dan tidak resmi bahkan dan sebagainya, tapi kami tidak memikirkan ke sana Bunda. Yang kami pikirkan semua itu adalah niat baik, pasti hasilnya baik. Nah, kami dari WPA ini dari awal kami disambut baik oleh WPA lah yang membesarkan kami, membimbing kami, menuntun kami, mendidik kami sampai seperti sekarang ini. Boleh yang lain berkata apa, tapi belum pernah memberikan uluran tangan kepada kami. Kami besar dan dilahirkan oleh WPA. Kemudian dari WPA ini kami menjadi pandita tahun 2015, Bunda. 2017 kita mencetak lagi, melahirkan lagi pandita Dayak sebanyak 5 pasang. 2018 kita melahirkan lagi pandita Hindu Dayak sebanyak 3 pasang. Jadi kami dari 2015 sendiri satu pasang bersama suami, dan sampai 2018 akhirnya ada 9 pasang pandita Hindu Dayak. Kenapa kami memilih WPA? Karena hanya WPA yang peduli dan mau turun tangan untuk mengayomi kami, dan WPA lah yang melahirkan dan membesarkan kami. Beliaulah yang selalu mendidik, menuntun kami. Kami tidak mengenal yang lain. Minta maaf kalau yang lain tersinggung, kami tidak tahu, memang itu adanya. Tulus dari hati nurani. Kami mau jadi pandita, membuat rekomendasi dari PHDI Kabupaten, kemudian diberi rekomendasi oleh PHDI Provinsi, dan juga dilepas oleh para pandita, oleh Ratu Pranda Kintab waktu yang 2018, kemudian PHDI memberi rekomendasi. Jadi semua
Pembimas terutama juga sangat membackup dan banyak uluran tangan, baik itu moral, dan sebagainya, banyak membantu kami sehingga terlaksananya pelaksanaan Wijati para pandita Hindu Dayak, terutama untuk yang lain. Kenapa demikian? Karena kami berpikir, Bunda, kami melakukan pelayanan umat, kami jadi guru, kami jadi supir, kami jadi promotor sendiri, jadi ojek, kita membawa anak-anak ke pedalaman, kita jadi pelayan, kita jadi berbagi. Kalau di Bali, pandita itu datang pulang bawa sesari. Kalau kami membawa sesari datang berkunjung ke masyarakat, kita yang membawa, Bunda, dan kita berbagi. Supaya mereka mau datang, mau kumpul bersama kita. Jadi terbalik. Kita yang membawa apa aja yang bisa kita bagi sehingga anak-anak bisa kumpul gitu. Menarik bagi mereka untuk datang. Kita nginap di rumah mereka, kita nginap di balai-balai seperti itu. Dan akhirnya saya berpikir, kalau ini dilakoni sendiri tidak akan menjadi besar. Oleh sebab itu kami mencari tokoh di setiap desa, orang yang terpandang dan dia adalah Balian, dan orang yang melaksanakan upacara-upacara, memimpin upacara, bahkan ada yang kepala adat. Nah, itu yang kami pilih untuk dijadikan pandita. Supaya apa? Supaya kami datang ke masyarakat, ada yang kami tuju, dan mereka, kalau sudah orang yang dihormati di kampung itu ikut kita, otomatis masyarakat yang lain juga. Nah, jadi kami bawalah mereka itu ke WPA, Weda Pusana Ashram. Kemudian untuk kami diksanya di Karangasem, untuk pandita yang lain itu di tempatnya Ratu Nabe Begawan Yogananda di Paigo, di Gereja Paigo. Jadi kami sangatlah berterima kasih kepada WPA yang sudah bisa membawa kami, membimbing kami seperti sekarang ini. Dan bukan hanya kami, tapi juga anak-anak kami yang sekolah, yang kuliah di IHDN, sekarang menjadi UHN, sudah banyak yang lulus, sudah banyak yang bekerja, dan sekarang ada yang masih menjalani pendidikan, dan tahun depan ini juga ada yang mau masuk. Dan kemarin juga Rektor Mahasaraswati juga membuka pintu untuk kami, dan anak-anak juga ada yang mau masuk, baik di UNUD. Jadi bukanlah gampang untuk bisa mencapai ke sana. Namun tentu berkat bimbingan, arahan, tuntunan dari orang-orang hebat. Kemarin juga Pak Arsana memberi motivasi yang besar di Kalimantan. Beliau mau datang jauh-jauh ke Kalimantan, ke tempat kami berjam-jam di perjalanan, bahkan beliau menyetir sendiri. Dan beliau memberikan motivasi yang membakar sekali kesemangat mereka. Jadi Ratu Nabe Begawan Yogananda dan yang lainnya banyak sekali yang memberikan pencerahan kepada kami. Itu Pembimas bergerak, PHD Provinsi, bersinergi semua. Para penjabat, para lembaga selalu membackup kami, Bunda. Jadi Asungkara kami selalu bersinergi baik dengan pihak pemerintah dan lembaga. Dan kemarin Asungkara juga, Bunda, berkat izin leluhur para dewa dan Ida Sang Hyang Widi Nini Bahatara, kami membentuk Pasraman Bunda Kumari Balangan untuk membentuk tadi yang dikatakan Ibu, pemuda sekarang banyak yang berpindah keyakinan karena perkawinan, karena pekerjaan. Nah, kami dari Pasraman Bunda Kumari membentuk karakter anak-anak supaya kuat, membentengi iman mereka agar kuat, tidak mudah tergoyah. Sehingga mereka Hindu harga mati, Hindu adalah hidupku, pantang mundur, maju terus. Itu ada komitmen dari kita, Hindu harga mati, NKRI harga mati. Jadi kami membentuk Pasraman dan diresmikan langsung oleh Bapak Bupati. Jadi kepala daerah sudah membackup kami. Itu tentu dengan pendekatan yang luar biasa. Bahkan waktu Ratu datang juga di backup oleh Pemda, diberikan fasilitas kita dari Pemda, pemerintah daerah, Bupati tentunya orang nomor 1. Jadi kita untuk menyikapi generasi muda tadi, Bunda, kita harus membentuk karakter. Kita sebagai orang tua harus tegas, jangan lemah. Kita harus bersikap, kita mencontoh dari mereka. Kalau punya pasangan, mereka yang ikut kita. Jangan sampai anak-anak kita yang ikut mereka. Karena Hindu sudah sedikit, kalau keluar lagi tambah sedikit. Kita yang narik orang, jangan kita yang ikut orang.
Itu sudah komitmen kami dari Pasraman Bunda Kumari. Di bawah naungan Yayasan Bunda Kumari kami sudah membentuk karakter anak dengan cara yang keras, memang kita disiplin di asrama. Kalau tidak kita yang melakukan itu, siapa lagi? Jadi apa nanti? Hindu akan jadi cerita. Jadi kita harus berani, tegas, lugas, dan jelas tujuan kita. Itu aja Bunda. Terima kasih. Terima kasih banyak, begitu luar biasa dan sangat menginspirasi kita semua. Ya, dari percakapan tadi kita jadi tahu ya bahwa untuk bisa membesarkan dan agar bisa mempertahankan, menjayakan Hindu, begitulah istilahnya. Kita sebagai orang tua ya saat ini harus kewajiban. Ya, ini ya Bunda ya untuk apa, mendidik anak-anak agar mereka mempunyai jati diri, begitu. Menjadi jati diri yang kuat sebagai umat Hindu. Terima kasih banyak Ide Pandita. Mohon izin Bunda. Ya. Dan kemarin juga Astungkara, anak-anak Pasraman Bunda Kumari bisa menjadi juara 2 ODG tingkat nasional. Luar biasa ya. Ali nomor 1 dan Pasraman Bunda Kumari juara 2, dan lagunya kami bikin sendiri, Umat Dayak Bersatu judul lagunya, dan Selamat Datang di Kalimantan itu bukan ciptaan orang lain, kita ciptakan sendiri, dinyanyikan dengan aransemen sendiri. Jadi di situ menggambarkan bahwa umat Dayak saatnya bersatu untuk menuju Hindu Jaya di Nusantara. Itu Bunda, terima kasih. Aduh, luar biasa. Selamat Ide Pandita Kumari. Ternyata pelayanan Ide Pandita Kumari selama ini membuahkan hasil yang luar biasa di UDG ini. Sangat menginspirasi. Shanti, Shanti, Shanti.